Halo anak-anak terkasih, hari ini kita akan bersama-sama belajar pada mata pelajaran matematika. Dan pada video hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang diagram batang dan diagram garis. Siapkan alat tulis kalian dan simak baik-baik video penjelasan hari ini. Nah anak-anak, mula-mula kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Diagram batang siswa kelas 5 yang memelihara binatang. Amati diagram batang tersebut. Nah, dari diagram batang tersebut, kita akan mencoba membaca dan menafsirkan isi dari diagram batang tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa membaca dan menafsirkan data dengan cara menjawab pertanyaan yang telah tersedia. Sebagai contoh, berapa banyak siswa yang memelihara ayam? Perhatikan panah yang menunjukkan ayam. Dari tersebut nampak bahwa siswa yang memelihara ayam ada 8 orang anak. Berapa banyak siswa yang memelihara burung? Banyaknya siswa yang memelihara burung pada diagram adalah 6 siswa. Berapa banyak siswa yang memelihara ikan? Nah, untuk ikan ternyata tingginya berada di antara angka 2 dan 4. Artinya banyak siswa yang memelihara ikan adalah 3 orang anak. Berapa banyak seluruh siswa yang memelihara binatang? Seluruh siswa dapat kita jumlahkan dari banyak anak yang memelihara ayam, burung, kucing, ikan, dan kelinci. Jadi kita jumlahkan 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2. Seluruh siswa yang memelihara binatang ada 23 orang anak. Selanjutnya kita akan membaca dan menafsirkan data dari diagram garis warna favorit siswa kelas 5. Nah anak-anak, coba kalian amati diagram garis yang tersedia. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang tersedia. Pertanyaan pertama, berapa banyak siswa yang menyukai warna kuning? Coba perhatikan, warna kuning disukai oleh sebanyak 4 siswa. Warna apa yang paling banyak disukai oleh siswa? Untuk mencari tahu warna terbanyak, kita cari titik tertinggi. Titik tertinggi ada pada warna hijau. Warna apa yang paling sedikit disukai siswa? Warna yang paling sedikit ada berada di titik yang paling rendah, yaitu warna hitam. Nah anak-anak, mudah sekali bukan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram? Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram, baik diagram batang maupun diagram garis. Simak baik-baik video penjelasan ini. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Buatlah diagram batang dari data di bawah ini. Terdapat tabel yang berisi kegemaran siswa kelas 5. Nah, dari tabel tersebut akan kita ubah menjadi diagram batang. Pertama, kita buat garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal digunakan untuk menentukan banyak siswa, sedangkan garis yang horizontal akan digunakan untuk menentukan kegemaran. Nah, titik pertemuan garis vertikal dan horizontal ini merupakan titik 0. Dari bawah ke atas akan kita isikan sesuai angka yang terkecil hingga terbesar. Nah, pada tabel tersebut angka terkecil 1, angka tertinggi 6. Maka akan kita tuliskan urut dari bawah 1 sampai 6 ke atas. Nah, selanjutnya kita akan isikan garis horizontalnya dengan kegemaran siswa: sepak bola, memasak, main musik, gambar, dan renang. Yang menyukai sepak bola ada 5 anak.
maka kita akan membuat persegi panjang setinggi 5 titik. Yang suka memasak ada 4 siswa, kita buat lagi persegi panjang setinggi 4 titik. Yang menyukai main musik ada 3 anak. Yang menyukai gambar ada sebanyak 6 anak. Nah, selanjutnya yang menyukai renang ada 1 anak. Diagram batang tentang kegemaran siswa kelas 5 telah selesai kita buat. Mudah bukan anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batang dari contoh kedua, yaitu dari tabel hasil penjualan buah berikut ini. Langkah pertama, sama seperti sebelumnya, kita buat dulu garis vertikal dan horizontal. Namun, coba lihat banyaknya buah yang terjual. Banyaknya buah berupa angka puluhan. Kita bisa menuliskan angkanya berupa kelipatan 10. Jadi mulai 10, 20, sampai 60. Untuk garis horizontal kita tuliskan nama buahnya. Lalu kita gambar batang jeruk sebanyak 20, semangka 55. Maka kita bisa menggambarkan 55 di antara 50 dan 60. Nah, nanti batang semangkanya ada di antara 50 dan 60. Untuk buah naga 35, caranya sama seperti semangka, ada di antara 30 dan 40. Sedangkan apel sebanyak 50. Diagram batang hasil penjualan buah sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Tabelnya kita ambil dari tabel sebelumnya, yaitu tabel kegemaran siswa kelas 5. Langkah pertama, kita akan membuat garis vertikal dan horizontal sama seperti diagram batang. Nah, kemudian kita akan berikan titik-titik untuk menentukan nama kegemaran dan juga banyaknya siswa. Selanjutnya kita akan memberikan tanda titik pada masing-masing kegemaran. Sepak bola sebanyak 5, kita beri tanda titik. Memasak 4. Selanjutnya main musik 3. Menggambar sebanyak 6. Dan renang sebanyak 1. Kemudian dari masing-masing titik ini kita hubungkan dengan garis. Nah, diagram garis kegemaran siswa kelas 5 telah selesai. Kemudian kita juga akan membuat diagram garis dari tabel hasil penjualan buah. Langkahnya sama dengan langkah sebelumnya ya. Kita berikan tulisan nama buah untuk garis horizontal, dan untuk garis yang vertikal kita tuliskan titik-titik berupa angka sama seperti diagram batang. Kita gunakan kelipatan 10. Kemudian kita beri titik pada jeruk sebanyak 20. Semangka sebanyak 55, berarti titik berada di antara 50 dan 60. Buah naga sebanyak 35, berarti di antara angka 30 dan 40, dan apel sebanyak 50. Jangan lupa tarik garis pada setiap titiknya. Diagram garis hasil penjualan buah telah selesai kita buat. Mudah sekali kan anak-anak? Bagaimana anak-anak? Materi hari ini sangat mudah bukan? Nah, cukup sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang diagram batang dan diagram garis. Setelah ini, kalian bisa mencoba mengerjakan tugas berikut ini. Ada 2 latihan soal, kalian buat diagram batang dan diagram garis dari 2 tabel berikut ini. Kerjakan di buku catatanmu, gambarlah dengan rapi. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.